Geger munculnya saksi mata di Cirebon bernama Sadikun yang bahkan berani bersumpah bahwa Saka Tatal sahabatnya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan sadis atas Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Bukti bahwa kesaksiannya benar bukan mengada-ngada, diakui Sadikun sudah ia sampaikan sejak proses peradilan kasus tersebut 8 tahun silam. Namun kesaksiannya dibenturkan dengan kesaksian terpidana Sudirman yang waktu itu menurut kuasa hukum Saka Tatal adalah anak dengan keterbelakangan mental menjerumuskan Saka Tatal ke penjara. Kini benarkah kesaksian Sudirman yang memberatkan Saka Tatal pun diragukan kevalitannya? Seperti apa pengakuan Sadikun terkait Saka Tatal di malam naas tanggal 27 Agustus 2016 tersebut? Benarkah demi memulihkan nama baik sahabatnya Saka Tatal, Sadikun siap memberikan kesaksian hingga di tingkat MA saat diajukan peninjauan kembali alias PK? Seperti apa pula peliknya perjuangan kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman sejak awal kasus ini bergulir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Saka Tatal untuk mendapatkan keadilan dalam kasus pembunuhan atas pasangan kekasih di Cirebon 8 tahun silam, yaitu Vina dan Eki, kian gencar. Sebab muncul alibi dari pihak Saka Tatal yang bakal menjadi novum baru, di mana menerangkan bahwa pada malam kejadian, Saka Tatal tidak berada di TKP, tetapi bersama beberapa sahabatnya, yaitu Sadikun dan 2 orang yang saat ini juga tengah menjalani hukuman yang disebutnya Eka Sandi dan Hadi Saputra. Karena itu Sadikun merasa sangat yakin bahwa Saka Tatal dan beberapa sahabatnya itu tidak bersalah dalam kasus pembunuhan tragis tersebut. Sadikun bahkan berani bersumpah atas kesaksiannya dan siap membantu tim kuasa hukum Saka Tatal untuk memberikan kesaksiannya di bawah sumpah hingga ke Mahkamah Agung sekalipun. Ya, Sadikun menyatakan siap memberikan kesaksian untuk memulihkan nama baik sahabatnya Saka Tatal dengan akan didampingi kuasa hukum Saka Tatal yaitu Farhad Abbas, Krishna Murti, Titin Priyalianti untuk menjadi saksi pada tahap peninjauan kembali Saka Tatal yang kini tengah diperjuangkan pihak Saka Tatal. Langkah yang ditempuh pihak Saka Tatal ini seakan membawa angin segar bagi Sadikun yang mengaku pada tahun 2016 menemukan jalan buntu mencari bantuan hukum. Kini adanya bantuan hukum dari tim Krishna Murti dan Farhad Abbas dan kawan-kawan terhadap Saka Tatal membuat Sadikun merasa bahagia karena kasus ini kembali menyeruak dan ada yang membantu mengungkap kebenaran. Selamat malam Sadikun. Bang Krishna. Nah, ya, ini selamat malam Sadikun. Sadikun ini adalah orang yang mengetahui malam itu Saka di mana ya? Di tempat sini, Pak. Jadi malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama. Lagi ngapain? Ya, biasa kumpulan aja, Pak. Kumpulan aja. Ada siapa aja tuh Saka? Irfan mana? Irfan mana? Irfan mana? Ada Irfan juga ya Saka ya? Waktu itu kan sama Saka juga sama Irfan juga. Kan? Itu waktu di pengadilan nggak disumpah? Enggak, Pak. Nggak disumpah ya? Menurutmu Sadikun, Saka itu membunuh atau bukan? Enggak. Kenapa kamu yakin dia bukan pembunuh? Saya yakin, Pak. Kamu terima ikhlas Saka dihukum? Tidak. Kalau kami berjuang untuk membebaskan Saka, merehabilitasi kembali nama dan memulihkan nama baiknya, kamu siap mendukung kami? Siap, Pak. Siap jadi saksi di pengadilan Siap, Mahkamah Agung nanti untuk PK, siap? Siap, Pak. Yang benar? Benar, sumpah. Tidak ada bujuk rayu, tidak ada. Tidak. Ini semata-mata untuk kemanusiaan. Iya. Dan memang fakta ya, jadi malam itu
Saka bersama dengan Sadikun bersama Irfan. Irfan motornya rusak ya? Iya. Karena ini kan kita jadikan salah satu nanti bahan dokumen kita, Iya. ya kan, untuk di pengadilan. Siap kan bersaksi lagi kan? Siap. Malam ini saya Siap, minta ya? surat pernyataan bermaterai bahwa memang apa yang kalian sampaikan itu benar. Sampaikan Siap. benar ya? Siap. Dan siap kita bawa ke notaris. Siap, Pak. Siap ya? Luar biasa. Siap, siap. Kita doakan. Luar biasa. Ya kan? Ini salah satu akan menjadi novum kita untuk kita melakukan upaya PK. Kira-kira bisa mengingat nggak satu-satunya kira-kira? Bahkan mereka di sini kan? Iya. Siapa tahu satu? Ya ada Irwan, Irwan. banyak ada Jak. Sekarang gimana nih ngelihat kasus Saka nih jadi hidup lagi, bagaimana menurut kamu, perasaan kamu gimana? Saya bahagia, senang. Bahagia ya? Senang. Kita ungkap ya? Ungkap Yang teman-teman sebenar-benarnya saya yang ya? dari Eka Sandi, terus Hadi Saputra, Iya. syukur-syukur bisa bebas, Pak. Amin. Karena Amin. dia tidak bersalah. Iya. Saya mengharapkan seperti itu dari dulu, Pak. Saya mau minta tolong sama siapa lagi dulu. Iya. Karena kesini sampai Saka sampai 8 tahun ke Bandung. Terus ada panggilan pas aku corona dia keluar. Waktu itu Saka umur berapa? 15 tahun ya? Tapi aja belum dapat. Mencuat pula nada kekecewaan dari saksi mata Saka Tatal yaitu Sadikun yang notaben juga adalah sahabat Saka Tatal. Ya, Sadikun mengaku sempat merasa kecewa karena pada tahun 2016 silam dirinya juga sempat menjadi saksi atas Saka Tatal, di mana kesaksiannya terhadap Saka Tatal bahwa sahabatnya itu tak terlibat dalam kejadian pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon disampaikan tanpa diambil sumpah terlebih dahulu ketika hendak menjadi saksi. Mirisnya lagi menurun, Sadikun keterangannya ketika itu terkesan hanya dibacakan saja di persidangan alias tidak digali lebih dalam. Kecewa. Kecewanya satu nggak disumpah, terus oh gitu aja, itu. Kamu Kedua nggak dituduhkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Iya, cuma di saksi cuma terangin doang, Pak. Iya. Terangin udah. Cuma Hakim gitu langsung doang? ketok palu gitu. Oh. Nggak ada basa-basi gimana, tak gimana. Harusnya kan ada ya, Pak ya. Harusnya kan seperti itu. Itu cuma terangi saksi-saksi Saka yang mana. Ini saya terangi satu-satu persatu sama orang bengkelnya juga, sama temennya saya juga. Langkah berani kuasa hukum Saka Tatal untuk memperjuangkan keadilan bagi klien mereka diungkap Farhad Abbas dan Krisna Murti bersama tim kuasa hukum pembela Saka Tatal bahwa mereka telah menyiapkan beberapa novum atau bukti baru. Novum tersebut selain berupa keterangan saksi mata Sadikun dan kawan-kawan, juga bukti yang telah dipersiapkan lebih banyak lagi yang bersifat mendalam. Karena kuasa hukum Saka Tatal sebelumnya yaitu Ibu Titin Prialianti sempat melakukan pembelaan namun berakhir tak berhasil untuk mencegah Saka Tatal mendapatkan hukuman kala itu. Bahkan diduga kesaksian Sudirman yang menjerumuskan Saka Tatal ke penjara ketika itu pun diduga karena terpaksa lantaran Sudirman diduga berada di bawah tekanan. Aku mau nanya sama kamu nih. Iya. Kamu kenal Sudirman? Kenal, Pak. Siapa Sudirman itu? Adiknya si Beben. Kenapa Sudirman sejahat itu menjerumuskan kalian semua? Saya tidak mungkin, Pak. Dia orangnya Hah? soalnya kan masih anak-anaknya, pikirannya juga kurang apa, sama masyarakat tuh nggak terlalu dekat, nggak berbau. Iya. Bahasanya disebutnya idiot gitu. Semacam itu ya seperti kayak itu, Bu. Tapi keterangannya si Sudirman itu menyudutkan Saka. Kenapa tuh kira-kira menurut kamu? Ya tidak, Pak. Karena dia katanya si Disiksa. Sudirman itu disiksa. Oh, Dalam tekanan berarti ya? Karena dalam tekanan. iya. Sampai saya juga nanya sama si Saka waktu nunjukin dulu, Iya. apakah kamu benar? Nah, enggak, Pak. Enggak. Kok bisa? Jadi kamu udah mengkonfirmasi itu juga ke si Sudirman? Udah. Waktu kapan ketemu Sudirman? Ya waktu jenguk-jenguk sih, Pak. Jawabannya gimana? Ya seperti itu. Farhad Abbas didampingi Krisna Murti, Ibu Titin Prialianti dan sejumlah tim kuasa hukum Saka Tatal lainnya juga ikut Sadikun dan Irwan selaku sahabat dan saksi mata tadi malam mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan orang-orang yang keterangannya pada tahun 2016 lalu telah memberatkan Saka Tatal hingga pada akhirnya ia harus divonis bersalah oleh pengadilan dan dihukum penjara selama 8 tahun.
Tak hanya itu, pada hari ini Farhad Abbas dan tim kuasa hukum Saka Tatal lainnya juga akan mendatangi pengadilan negeri Cirebon untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan bagi mereka untuk mengajukan peninjauan kembali alias PK atas Saka Tatal. Oke, malam ini kita bersama dengan Bang Krisnamurti dan tim Advokat Jakarta Di Polres Cirebon Kota. mendampingi Saka Tatal dan Sadikun membuat laporan polisi terhadap saksi-saksi yang memberi keterangan tidak benar. Semangat? Semangat. Perkasa. Dengan pengacara muda kita ini, Rapli Perkasa, Muda dan ganteng. perjuangkan kemerdekaan Saka. Dan pengacara dari Bogor Bapak ya? Bogor lah. Yasin Hur mana Yasin? Adrian. Adrian. Yasin Hur Dan dari Bang mana Yasin yang Hur? sebentar Yasin Hur subuh dari jam mana? 5 akan Adiknya berangkat Kim ke Jong-un. Kalimantan Timur. Tapi masih jam 21 masih di kota Cirebon. Demi keadilan. Pengacara muda kita Rizaldi. Pengacara putra asli Malang. Malang. Bang Aloy. Wah, luar biasa nih. Pengacara Jakarta kumpul di kota Cirebon. Ini Lina. Imas. Ini pengacara NTB. Kandidat Doktor Khairudin. Polresta Cirebon 24 jam untuk keadilan untuk Saka Tatal. Selamat datang kawan-kawan di Polresta Cirebon. Polisi 24 jam. Semangat semua. Wah, ini bintangnya di belakang nih. Ayo Pak, makasih Pak. Orang-orang di dalam penjara gitu. Kalau saya pribadi berjuang untuk dirinya sendiri karena dia sudah menjalani hukuman. Karena ada beberapa juga yang akan kita kritik kesaksian-kesaksian itu memberatkan Saka Tatal. Nah, jadi termasuk diantaranya Sudirman. Sudirman ini adalah orang yang menurut Saka adalah yang menjerumuskan dia sehingga dia terpaksa harus mengakui walaupun dengan kondisi dengan tekanan mental dan tekanan fisik. Nah, jadi kalau dengar saksi Sudirman sudah mau mencabut kesaksian dia, ya berarti kan itu keuntungan buat Saka. Nah, kalau masalah mereka nanti ada kaitan dengan apa, ternyata polisi bisa membuktikan, itu urusan mereka. Jadi hari Senin saya bersama tim Bang Krisna, Bu Titin dan Bang Adrian dan Bang Yasin akan ke pengadilan untuk minta salinan putusan. Kita akan membawa Saka langsung agar proses ini cepat. Dalam waktu tempo 1 minggu kita bisa daftarkan peninjauan kembalinya. Kami mesti baca dulu putusan kasasinya. Salinan Putusan kasasinya. Ya kan, artinya pertimbangannya apa, kan bagaimana dan bagaimana. Kami semenjak dari pegang Saka bertanggung jawab sepenuhnya kan atas diri Saka. Jadi jangan bilang berkoar-koar doang. Kita bukan tidak berkoar-koar, tapi memang kita berani. Faktanya kita punya bukti-bukti untuk kita PK. Mengejutkan, Sadikun selaku saksi sekaligus sahabat Saka Tatal berani bersumpah Saka Tatal tidak bersalah dalam kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Lantas, seperti apa pula gencarnya perjuangan kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, yaitu Ibu Titin Prialianti. Dari awal kasus kematian Vina dan Eki Cirebon di tahun 2016 silam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Perjuangan keras Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman pada awal kasus kematian Vina dan Eki Cirebon diakuinya sudah sangat maksimal.
karena menurutnya ia sudah mengupayakan berbagai cara agar Saka Tatal dan Sudirman bisa mendapatkan keadilan di persidangan saat 2016 hingga 2017. Ia sudah menyambangi berbagai lembaga, namun langkahnya bak menggantang angin, sia-sia. Ujung-ujungnya ketika itu anak di bawah umur yaitu Saka Tatal divonis 8 tahun penjara, sedangkan anak dengan keterbelakangan mental Sudirman dihukum seumur hidup. Kan kalau masalah yang saya lakukan terhadap Saka dan Sudirman kan sudah saya lakukan di 2016-2017. Banyak hal yang sudah saya lakukan, dan tapi itu nggak terekspos media karena waktu di 2016-2017 saya sebenarnya udah teriak-teriak, ini salah tangkap, ini ada persoalan, ini nggak benar. Tapi waktu itu memang media tidak mengapresiasi saya. Justru yang dibesarkan, yang di blow up itu kekejaman geng motornya. Itu saya rasakan betul, semua media itu yang ini loh ada persoalan. Karena kan sidang tertutup Mas, mereka juga nggak bisa, untuk yang dewasa juga sidang tertutup. Jadi nggak bisa mereka lihat, nggak bisa mereka rasakan apa sih yang terjadi di sidang gitu. Nah setelah sidang saya selalu komunikasi, ditanya wartawan tuh apa yang terjadi, tapi itu nggak pernah secara optimal terbuka. Jadi yang di blow up hanya kekejamannya. Akhirnya saya juga kan lari sana sini, saya pernah ke Polda Jabar, saya pernah ke Komnas HAM, saya juga ke Komisi Yudisial. Waktu saya lihat sidang Saka ternyata tidak berjalan seperti sidang anak pada umumnya. Tapi kan hasilnya tidak ada Mas, sampai vonis kepada Saka dan yang Sudirman itu seumur hidup Saka 8 tahun. Kalau saya punya keyakinan, sangat punya keyakinan Sudirman bukan pelakunya. Saka Tatal bukan pelakunya. Saya punya keyakinan yang luar biasa masalah ini. Berliku dan berpelitnya jalan yang ditempuh Ibu Titin Prialianti untuk memperjuangkan nasib Sudirman dan Saka Tatal dulu tidak terlepas dari runyamnya kondisi ketika itu. Karena itu, ketika kini banyak perhatian atas kasus kematian Vina dan Eki, ia mengaku sangat bersyukur. Karena setidaknya publik mulai melihat seperti apa kenyataannya yang dulu menurutnya sulit dibuka ke publik. Ia juga bersyukur adanya bantuan hukum dari Lembaga Persatuan Advokat Indonesia Peradi, termasuk pihak Otto Hasibuan, yang bersedia untuk membantu Sudirman, anak dengan keterbelakangan mental yang kini menjalani vonis hukuman seumur hidup dan mengaku mendapat intimidasi dari oknum tertentu untuk mencabut kuasa dari Ibu Titin Prialianti. Lantas seperti ini juga pernyataan Otto Hasibuan saat menerima permintaan Ibu Titin untuk Sudirman yang menerima intervensi oleh oknum untuk mencabut kuasanya dari Ibu Titin itu sendiri. Benarkah ada misteri yang hingga kini belum diungkap Ibu Titin di balik kasus kematian Vina dan Eki terkait dengan para terpidana? Kalau alasan cabut kuasa ke saya sih bangga aja mempersilahkan gitu. Kalau Sudirman kan memang sudah selesai, terus kuasa apa lagi yang dicabut dari saya? Jadi intimidasi. Nah, berdasarkan intimidasi itulah, karena walaupun yang diintimidasi kakaknya Sudirman, karena kan itu bukan sekali dua kali nih, ada peristiwa lagi yang tetap didatangin, mengganggunya kan ke saya. Gitu. Apalagi dengan ada bahasa harus mencabut kuasa. Akhirnya dengan dasar itulah saya melaporkan diri ke DPR Peradi, di mana saya bernaung di bawah kepemimpinan Bapak Otto Hasibuan. Jadi kalaupun sekarang berkembang ramai seperti ini, saya sih sangat bersyukur. Kalau masalahnya saya dihujat dulunya, kemudian saya juga nggak paham Mas, karena saya nggak main media sosial. Jadi ketika saya tampil reaksinya buruk juga saya nggak ngerti. Jadi kalau sekarang memang mengalir dukungan, setelah saya buka, sebetulnya saya juga nggak buka 100% Mas. Saya cuma buka 70%-nya. 30%-nya saya simpan baik-baik. Banyak hal yang kalau saya buka misteri Mas. Saya nggak buka semuanya. Sudirman itu bukan hanya, mohon maaf karena saya juga sudah laporan ke Propam Polda kan waktu tanggal 6 September 2016, bukan hanya dianiaya saat terjadi pemeriksaan, juga ada hal-hal lain dengan tersangka lain yang saat itu juga teman-temannya, yaitu karena kelemahan berpikir dia gitu Mas. Itu yang bikin saya sedih sampai sekarang, kok anak yang tidak mempunyai kecerdasan di rata-rata menerima nasib yang paling buruk gitu Mas.
Mas. Karena saya kalau untuk Sudirman saya sudah serahkan, saya nggak ngomong-ngomong Mas Mangga, itu sih memang sudah menjadi kewenangan Pak Oto. Saya juga khawatir saya salah bicara. Ini Beni dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga, kepada Beni dan juga kepada ibunya dan ayahnya, karena Peradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Peradi, yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma, di mana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia. Maka seyogianya kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman, dengan catatan yang harus memberikan kuasa itu tentunya adalah harus Sudirman. Tadi kami berbincang-bincang, saya tanya di mana Sudirman sekarang, mereka mengatakan belum tahu pasti. Ya, saya katakan bukannya dia narapidana, sudah ada dihukum. Kalau narapidana dengan seumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Nah, menurut kami kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu kami akan coba mengeceknya. Karena bagaimanapun kami tidak bisa bertindak lebih jauh untuk kepentingannya Sudirman kalau Sudirman sendiri tidak memberikan kuasa kepada Peradi. Nah, Peradi tentunya menangani ini tidak harus saya, ya, boleh juga saya, tapi yang penting kami akan butuh tim lah. Kami akan butuh tim, baik yang dari Jakarta maupun dari Cirebon maupun kota terdekat itu dari Bandung atau apakah di sana yang lebih dekat, ya. Dan juga tentunya ada Cirebon juga, karena di sana kita ada DPC Cirebon, ya, ada DPC Bandung dan terdekat, agar bisa memberikan bantuan hukum kepada Sudirman ini. Karena menurut mereka ini, Sudirman ini mereka katakan istilah tadi kurang, dia bawa rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa membela dirinya dengan baik. Makanya tambah pun hanya SD doang. Ya, kalian bilang istilah idiot tadi ya. Artinya dipanggil idiot karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga perlu juga mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada psikiater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak, berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya, saya nggak tahu, katanya Sudirman juga udah diperiksa. Informasi. Nah, apapun itu kami tidak mau berspekulasi. Yang pasti bahwa hari ini kami hanya menjelaskan pada ibu bapak sekalian bahwa inilah Ibu Titin, anggota Peradi, yang tentunya kami sebagai Dewan Pimpinan Nasional Peradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami, di samping kepentingan daripada masyarakat yang diminta bantuan hukum kepada kami. Geger perjuangan Ibu Titin selaku kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman dari awal kasus kematian Vina dan Eki Cirebon sejak 2016. Lantas, seperti apa pula kebahagiaan Saka Tatal ketika itu untuk pertama kalinya ia diterima bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta?
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Optimisme pihak Saka Tatal akan keberhasilan mereka melalui langkah peninjauan kembali untuk memulihkan nama baik Saka Tatal yang mengaku sebagai korban salah tangkap. Saka kini juga digelayuti rasa bahagia karena setelah 8 tahun menjalani hukuman penjara, ia akhirnya diterima bekerja untuk pertama kalinya di salah satu perusahaan di Jakarta yang merupakan koneksi dari kuasa hukumnya Krisnamurti. Lantas seperti apa rasa gembira dan terima kasih Saka Tatal dan keluarga besarnya perihal kepercayaan dari salah satu perusahaan di Jakarta tersebut atas bantuan dari kuasa hukumnya Krisnamurti? Jadi gini Mbak, kenapa misalnya Saka sulit mencari pekerjaan? Karena setelah keluar dari penjara gitu, ya kan tahun 2020 bulan April, tetapi Saka tuh nggak bisa diterima kerja di Cirebon karena apa? Cap dia terpidana pembunuhan itu yang bikin dia berat. Walaupun hanya jadi kuli bangunan itu orang pada takut, padahal seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada beberapa hal yang harusnya memang tidak terjadi pada diri Saka. Sekarang sedang diperjuangkan melalui PK oleh Bapak Krisnamurti. Itu pun tidak hanya masalah PK yang sedang kita godok untuk memulihkan nama baik Saka, tetapi Bapak Krisnamurti juga memberikan kesempatan seluas-luasnya Saka agar bisa bekerja dan diterima di tempat pekerjaan yang lebih layak daripada sekedar kuli bangunan. Untuk jadi kuli bangunan aja dia susah Mbak, karena itu kalau tidak di bawah saudaranya dia nggak bisa. Jadi kalau dia daftar sendiri ke kuli bangunan gitu, misalnya ada proyek, tahu itu Saka nggak diterima, itu yang kami bikin berat. Perasaannya gimana sih Saka diajak kemari? Kamu seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Alhamdulillah tuh senang. Sekarang Saka udah mulai mau dirangkul orang. Sama sekali tadi namanya Saka itu kalau dia takut, dia tidak mau. Tapi sekarang ada yang membantu, ada yang support, sudah ada sedikit perbaikan, sudah ada perubahan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membantu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Jadi jangan bilang berkuar-kuar doang. Kita bukan tidak berkuar-kuar, tapi memang kita berani. Faktanya kita punya bukti-bukti untuk kita PK.